Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatin ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, nashkurullah tabaraka wa ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan kathir minha ni'matul iman wa ni'matul Islam wa kadzalika aidun ni'matus sihha wal faragh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatannya. Di antara nikmat-nikmat tersebut yang kita rasakan hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan sekaligus nikmat kesehatan dan waktu luang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan sedikit mengangkat tema yang berjudul ada 4 golongan dari golongannya Nabi besar Muhammad SAW yang dirindukan kehadirannya dan didambakan kedatangannya oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar, bahwa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala telah merindukan dan telah mendambahkan 4 golongan daripada golongannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapakah mereka? Mereka yang pertama adalah, kata Nabi SAW, talil Quran, orang-orang yang senantiasa membasahi bibirnya, membasahi lisannya daripada membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka orang tersebut membuat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala terpesona dan rindu akan kehadiran mereka. Maka ketika kita memiliki persoalan hidup atau masalah yang susah terselesaikan, cobalah kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai petunjuk dan pelajaran untuk seluruh umat, khususnya umat Islam. Maka surat cinta yang paling baik sepanjang masa antara seorang hamba dengan sang pencipta adalah Al-Quran. Maka tak heran Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ahlihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita membaca Al-Quran, bukan membaca hadis-hadisnya? Karena fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Al-Quran akan datang menghampiri kita di yaumul qiyamah. Kenapa Al-Quran menghampiri kita pada yaumul qiyamah? Karena syafi'an li ahlihi, akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya atau ahli-ahlinya. Siapakah ahli-ahlinya? Adalah orang yang semasa hidup di dunia, mereka yang senantiasa membasahi bibir dan lisan mereka daripada membaca Al-Quran. Golongan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun jasad mereka hari ini masih berpijar di muka bumi. Mereka masih makan, masih minum, masih tidur, bahkan masih melakukan aktivitas-aktivitas duniawi, namun kehadiran mereka membuat surga merindukannya, yakni orang-orang yang wahafidul lisan, menjaga lisannya daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Maka dalam sebuah hadis yang sangat singkat, Nabi SAW bersabda, Kul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Karena dalam istilah dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tentunya fitnah itu keluar daripada lisan kita. Maka ketika kita tidak mampu mengolah bahasa yang bagus untuk dikeluarkan, lebih baik kita diam. Karena diamnya kita adalah kebaikan dan keselamatan untuk saudara-saudara kita yang berada di sekeliling kita. Inilah golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, Nabi SAW sebutkan mat'imul jiyam, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Maka ketika kita memiliki harta yang lebih, Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbagi dengan orang-orang yang sedang dalam keadaan lapar. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara harta-harta yang kita miliki ada sebagian milik daripada orang-orang dhaif. Orang-orang dhaif itu adalah orang-orang miskin dan orang-orang yang fakir. Dan golongan yang keempat yang disebutkan oleh Nabi SAW dirindukan dirinya oleh surga, yakni wasaimi fi syahrir Ramadan, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka bagi kita yang hari ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka gunakanlah waktu itu dan kesempatan itu untuk lebih maksimal mengumpulkan amal-amal soleh. Karena banyak orang yang menginginkan dan mendambahkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, namun takdir berkata lain.
karena terkadang keinginan tidak sejalan dengan takdir dari Sang Pencipta. Maka ketika kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bulan suci Ramadan, maka sempurnakanlah puasa kita dengan sesempurnanya dan ambillah seluruh pahala yang ditawarkan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan itu. Semoga bermanfaat dan dapat kita ambil pelajaran dan i'tibar dari apa yang tadi kami sampaikan, dan semoga kita menjadi salah satu bagian dari 4 golongan yang tadinya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.